Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Iya, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Lika, kalau misalkan pertemuan sekarang itu saya yang gantiin untuk ngejelasin tentang kita ngebahas tentang hasil ulangan, membahas soal-soal ulangan. Jadi untuk hari ini Ibu yang gantiin. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ada Adeliana Freda Ramadini. Hadir, Bu. Aditya Nathan Dwi Laksana. Ada nggak? Hadir, Bu. Oh, hadir. Aleida Amelia Rashid. Oke, gimana kemarin soal ulangannya? Susah nggak? Enggak. No comment. Bu. Kenapa nggak susah kan? Kamu Yuk kita bahas Nih, ya. Iya? Alida hadir ya? Oh iya. Absen 3. Oke, udah ya. Bu, saya hadir, Bu. Bastian Rizky. Oh iya. Oke. Kalau Dendi udah ada belum, Dendi? Soal ulangan aja. Kita main soal pertama. Udah belum? Udah. Yang baca soal pertama. Coba baca soal pertama. Gabungan sama waktu dengan gabungan sama waktu dengan yang resistensi terhadap bahan atau tubuh disebut. Ya, kenapa jadi sini gabungan sama waktu dengan resistensi ini yaitu kekuatan pada tubuh manusia itu sendiri. Resistensi terhadap bahan atau tubuh kita bisa sebut antigen. Jadi sini yang berperan dalam resistensi terhadap si antigen itu disebut sini. Ada dua kali disebut. Ya. Kemudian yang kedua kita bahas dulu ini merupakan pernyataan mengenai imunitas. Mengenai imunitas ini kan jadi satu itu merupakan pada sel yang tidak produksinya antibodi. Nah, itu benar kenapa? Karena jika sel itu rusak, berarti tidak memproduksi antibodi dari fungsi sel ini berfungsi untuk memproduksi antibodi atau melawan dari zat antigen yang sudah nah, kemudian sel itu ulang, sel itu tidak masalah karena sel dan sel itu dia sama-sama dibentuk ulang. Tapi yang membedakan itu kalau sel itu orangnya dari ulang, sel itu baru orangnya itu dari mus. Kemudian yang ketiga yang baca. Ya, coba baca. Baca ini. Ya. Oh, ya. Coba ya, sebagai rekomendasi ya, ada di sistem insulin. Kalau misalkan sebagai pasangan insulin, itu siapa? Ada satu, jadi jawab. Pasangan insulin biasanya yang memiliki ada 2 tubuh, jadi jawab, tidak lain. Ya, saya jawab tes. Coba pasangan itu terus. Nanti lagi. Oh ya, oke. Nah, sebagai pasangan insulin, sebagai pasangan insulin, di mana dia ini biasanya organ pankreas kalau misalkan sebagai pasangan insulin berjaringan. Kemudian lepas, nah, itu itu sini ada inflamasi, kemudian ada antibodi, antibodi kepada proses nah, ini respon imun jadi jawab. Ya, benar. Nah, jadi respon imun itu jawaban itu ada inflamasi pada bahan dan ada proses itu jadi sel di mana sel ini berproses itu biasanya meminum si antigen itu sendiri. Kemudian nomor 5, protein yang ditubuh sebagai respon terhadap antigen dan akan mengadakan reaksi dengan antigen tersebut adalah yang saya jawab. Bu. Siapa Beril ya? Betul. Nah, ya. Nah, di sini kalau misalkan kan itu jawabannya imunoglobulin atau antibodi yang kita bisa kenal. Nah, dia itu memang dalam bentuk protein. Sedangkan di sini ada makrofag. Nah, makrofag ini dia itu suatu sel. Kalau makrofag itu sel darah putih yang bekerja dengan cara menelan dan mencerna si kuman itu. Nah, si makrofag ini dia itu yang tadi nih contoh dari si fagositosis yang di nomor 4 tadi yang si non spesifik. Kemudian limfosit T dan limfosit B itu kan merupakan sel darah putih. Dan sedangkan kalau antigen itu justru si benda asingnya itu sendiri atau patogennya. Contohnya kayak virus, bakteri. Nah, yang ke-6. Di sini ada yang tahu ke-6 itu? Ya, Bu, mencoba. Boleh, Fatan? Itu setahu saya IgM kalau bentuknya kayak gitu. Benar nggak, Bu? Ya, dia itu bentuknya jenisnya apa kan ada tuh jenis-jenisnya. Termasuk apa tuh? Ada yang tahu? Pentamer. Siapa yang jawab tuh? Fatan, kamu siapa tuh? Ada. Oh iya, Bu. Ya, benar. Nah, kalau misalkan IgG itu bentuknya apa? Kan sini ada nih IgG. Kalau IgG itu sentral Y, 2 butir di atas sentral Y. Nah, ya dia itu termasuk jenis yang mana kan? 3 jenis tuh ada monomer, dimer dan juga ada pentamer. Monomer. Ya, nah yang monomer apa aja tuh? Ada IgD, IgE, IgE kalau salah. Ya, kalau misalkan dimer? Dimer satu kan sih, IgA doang? Iya, benar. Oke, kemudian kita next ya ke 7. Antibodi jenis IgD berperan sebagai, dia bisa jawab? Jawabannya apa, yo? Reseptor antigen, Bang. Ya, nah kita bisa lihat ya, sini kan mencegah pertautan, kita lihat option yang A, mencegah pertautan virus dan bakteri ke permukaan sel epitel. Nah, itu dia itu peran dari si IgA. Kemudian kalau menghasilkan histamin itu, dia contohnya itu dari IgE. Sedangkan IgD itu reseptor antigen. Kemudian kalau menggumpakan antigen, biasanya itu dia pada kasus-kasus transfusi darah atau pada kasus golongan darah. Kemudian untuk memicu kerja sistem komplement itu, contohnya di, sel T. Di memicu kerja sistem komplement itu, dia peran dari si sel T. Nah, kita next ya ke 8. Nah, berikut yang merupakan antigen bagi tubuh.
Ada yang bisa jawab? Saya bisa jawab. Saya mau tahu. Oh ya, boleh. Semua benar, Ibu. Ya, karena kan di sini kita lihat kan virus, bakteri, protozoa, jamur itu kan bisa menyebabkan penyakit juga kan. Karena kan ada yang bersifat parasit dan juga ada yang bersifat kalau misalkan kayak jamur ada yang bersifat parasit dan juga ada yang bersifat non parasit. Kemudian bakteri juga ada yang parasit dan juga ada yang tidak parasit. Kalau virus kan ya udah parasit. Berarti jawabannya yang ya semua benar itu masuk antigen atau zat asing bagi tubuh. Kemudian yang 9, antibodi yang berperan menghasilkan histamin yang menyebabkan reaksi alergi adalah ada yang bisa jawab? Yang lainnya? Saya mau jawab. Siapa Fatan ya? Iya, Bu. Itu setahu saya IgE. IgE. Ya, IgE kenapa? Karena jadi akan sini antibodi yang berperan menghasilkan histamin yang menyebabkan reaksi alergi. Jadi misalkan saat tubuh mengalami reaksi alergi, jadi sel darah putih ini akan melepaskan atau menghasilkan si histamin yang mendorong si tubuh ini untuk memproduksi si IgE atau antibodi E. Jadi jawabannya IgE ya untuk yang menghasilkan histamin. Jadi peran si histamin dalam sistem imun ini biasanya itu menimbulkan gejala alergi pada seseorang untuk mengusir si benda asing. Misalkan kayak ketika si benda asing atau si zat antigen itu masuk ke dalam tubuh kita, nah si histamin ini berperan untuk mengusir si antigen itu, tapi dia itu biasanya kayak ada efeknya. Nah, si efeknya itu si alergi itu sendiri. Kemudian nomor 10, ada yang mau baca nomor 10? Mau contoh, Bu? Boleh, siapa? Tadi kan udah jelasin di awal. Perkembangan limfosit terdapat pada sumsum tulang. Di samping itu pematangannya terletak pada bagian yang kelenjar timus. Ya. Ini siapa ya? Kayla. Oh. Oke. Ya benar. Dan sini kan perkembangan limfosit T terdapat pada sumsum tulang, di samping itu pematangannya. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin ya, limfosit T terus limfosit B itu semua itu diproduksi di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang. Tetapi pematangannya ada yang berbeda. Kalau misalkan limfosit B tetap di sumsum tulang, tetapi untuk kelenjar timus yaitu diproduksi akan bermigrasi atau berpindah ke timus untuk melakukan pematangan. Kemudian nomor 11, ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Boleh yang lainnya. Bianca boleh? Baca nomor 11. Tiap-tiap limfosit yang saling melakukan interaksi satu sama lain dengan antigen akan berdiferensiasi menjadi Apa jawabannya? kalau saya Ya benar. Ya jadi di sini limfosit ini dia akan berdiferensi menjadi sel B dan juga sel T, di mana kedua sel ini sangat berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian yang nomor 12. Vaksinisasi tergolong ke dalam usaha dalam membentuk sistem kekebalan tubuh secara Aktif buatan. Ya siapa virus ya? Sama Alida ya? Ya, aktif buatan. Kenapa? Karena vaksin ini dia itu dalam prosesnya itu secara aktif. Jadi ketika vaksinnya itu dimasukkan atau diberikan ke dalam tubuh, nanti langsung ngebuat secara langsung si antibodi itu sendiri, antibodi yang terhadap si antigen itu sendiri. Tapi biasanya lebih spesifik kayak misalkan vaksin BCG untuk antigen TBC kayak gitu. Kemudian nomor 13. Fisik. Boleh siapa Andi? Kulit mencegah maksudnya kuman merupakan reaksi imun secara fisik. Ya, kalau kulit kan secara fisik. Kalau misalkan kimia, contohnya ada yang bisa kasih contoh kalau misalkan secara kimia? Siapa yo? Keringat. Siapa ini? Aldi. Oh boleh. Iris. Siapa? Tohir, Bu. Oh Tohir. Apa Hir? Contoh dari secara kimia. Tadi saya nggak jawab. Tadi virus tadi pengen. Oh virus? Iya. Ayo mata, Bu. Ya bisa. Karena itu biasanya kimiawi. Apa tuh? Yang air ludah. Ya itu bisa. Keringat. Kalau misalkan secara mekanik, Rambut, hidung, terus silia pada trokea. berarti kalau misalkan mekanik itu kan rambut, hidung atau silia. Jadi kan itu fungsinya itu mencegah si udara, membantu atau menyaring si udara-udara yang kotor. Bahan Secara dari mekanik. yang masuk itu Iya. yang minyak darah. Iya benar. Kemudian 14. Ada yang mau baca? 14. Yang B bukan, Bu? Coba dibaca soalnya. Autoimunitas adalah faktor utama timbulnya penyakit di bawah ini kecuali yang AIDS. Karena itu termasuk gangguan imunodefisiensi. Iya benar ya. Jadi di sini diabetes mellitus, terus lupus, terus miastenia, adesosis itu termasuk ke dalam autoimun. Ada yang tahu penyakit diabetes mellitus itu apa? Ada yang tahu? Ya dapat nilai tambahan nih yang sering jawab. Bukan sembuh, bukan, Bu? Lebih spesifik. Sembuh bukan, Bu? Ya itu bisa. Ada yang lebih jawab lagi? Lebih lengkap. Rasa ingin buang air kecil berlebihan. Yang kemudian ya itu benar ya semuanya. Untuk penyakit miastenia ada yang tahu? Miastenia. Dia itu juga termasuk penyakit autoimun. Dia tahu nggak nih? Siapa yang mau jawab? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kenapa? Biasanya grafis, saya ada dua. Boleh. Oke. Biasanya grafis disebabkan oleh antibodi yang menyerang otot lurik. Hal ini mengakibatkan otot lurik mengalami kerusakan. Contohnya pada kerusakan otot lurik pada mata. Ya jadi miastenia ini biasanya itu dia itu penyakit autoimun di mana menyerang saraf atau otot. Jadi dia biasanya mengalami kelemahan otot seperti itu. Kemudian ada yang tahu lupus. Ini kan sering dibicarakan juga di penyakit lupus. Ada yang tahu? Saya boleh, Bu? Boleh. Lupus itu disebabkan oleh antibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Ya kenapa dikatakan itu karena balik lagi ya di situ lupus itu termasuk ke autoimunitas, di mana penyakit si autoimunitas ini si antibodi ini justru malah menyerang tubuh itu sendiri, padahal kan harusnya fungsi antibodi itu menyerang si antigen atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian nomor 15. Contoh penyakit dari gangguan imunodefisiensi adalah apa jawabannya? Sudah dijelaskan, Bu. AIDS. Itu. Ya.
Balik tadi ya yang pertanyaan yang ke-14 tadi itu sendiri. Selain dari penyakit autoimunitas kan ada jawabannya AIDS. Kemudian nomor 16. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Yang lainnya siapa nih? Fadli boleh? Fadli Gufron. Iya, Bu. Coba dibaca nomor 16. Mengenai antibodi IgA. Pernyataannya benar. Apa jawabannya? Apa? Lupa saya, Bu. Ada yang bisa jawab atau yang masih ingat jawabannya? Ibu saya mau coba boleh nggak? Bu? Tapi nggak Boleh. tahu sebenarnya salah. Nggak apa-apa. Karena di buku itu kan dijelasinnya dia melawan mikroba gitu ya. Apa mungkin dia mencegah pertambahan virus dan bakteri ke permukaan saraf kita? Iya, itu jawabannya. Di sini kan pernyataan yang benar mengenai antibodi jenis IgA. Tadi kan udah dijelasin tuh yang di awal IgA itu. Dia itu mencegah pertambahan virus dan bakteri ke permukaan saraf epitel. Jadi si IgA ini jaringan-jaringan yang mensekresi bentuk-bentuk dimer kan si IgA itu bentuknya dimer. Nah, yang mensekresi si bentuk-bentuk dimer itu si sel epitel yang bertindak sebagai reseptor si IgA. Kalau misalkan untuk yang option A menggumpalkan antigen, nah menggumpalkan antigen itu kan tadi udah Ibu jelasin kan, kalau misalkan itu dia biasanya di kasus-kasus yang golongan darah kayak gitu, kayak penggumpalan antigen pada darah, kayak misalkan proses agglunitasi. Jadi misalkan tidak sesuai dengan si serum-serum darahnya itu kayak dalam proses cek golongan darah, itu biasanya dia menggumpal karena tidak sesuai. Kemudian reseptor antigen. Kalau ini kan tadi di IgD. Kemudian kemudian yang option E menghasilkan histamin, dia ini si imunoglobin dari IgE, antibodi E. Kalau yang histamin yang tadi yang alergi. Kemudian selanjutnya 17. Ada yang mau baca 17? Ya, siapa yang lainnya yang belum bersuara? Boleh. Atau Ibu panggil aja ya. Yurina, ada Yurina? Yurina mana nih? Iya, Bu. Oh ya, boleh. Coba dibaca nomor 17-nya. Di bawah ini merupakan komponen sistem imun pada manusia kecuali apa jawabannya? kemarin saya jawabnya enzim, Bu, tapi nggak tahu, Bu. Ya, mungkin ada yang lain, ada yang jawab selain enzim? Siapa? Saya jawab antigen bener gak sih? Saya granular, Bu. Ayo, ada yang lain lagi? Berarti macam-macam nih ya jawabnya ya. Nah, jawabannya itu kecuali itu enzim. Enzim, Bu. Enzim, Bu. Ya, nah jawaban yang benar itu si enzim. Kenapa kan sini ditanya di bawah ini merupakan komponen sistem imun pada manusia. Nah, komponen itu kan bagian-bagian yang termasuk dalam sistem imun pada manusia. Nah, di sini ada granular dan agranular. Nah, granular dan agranular ini termasuk ke dalam bentuk dari leukosit. Di mana leukosit itu kan balik sendiri. Apa fungsi dari leukosit? Ada yang tahu? Fungsi dari leukosit atau sel darah putih? Siapa yang mau jawab? Dapat nilai tambahan? Sebagai antibodi kan, Bu? Iya, berarti kan dia termasuk komponen sistem imun dong. Iya. Nah, iya kenapa? Terus kemudian antigen. Nah, di sini kenapa termasuk komponen sistem imun? Balik lagi, kalau misalkan nggak ada antigen, berarti sistem imun tidak bekerja dong. Berarti kan tidak ada zat asing yang masuk kan? Karena kan di sini antigen itu zat atau benda atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Zat asing atau gennya. Berarti antigen itu bisa dibilang pemacunya terbentuknya imun gitu ya? Iya. Kayak misalkan virus kan, antigen itu contohnya kan tadi udah dijelasin, ada virus, ada bakteri, atau apapun itu, misalkan kayak jamur pun itu, intinya antigen itu zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, jadi sehingga si tubuh ini merespon atau memicu agar si antibodi ini terbentuk. Kayak gitu. Berarti kan itu termasuk komponen sistem imun dong. Kemudian yang option D, antibodi, itu berarti udah jelas kan, kenapa termasuk komponen sistem imun. Karena kan balik lagi antibodi itu yang melawan si antigen itu sendiri untuk mempertahankan kemampuan atau kekuatan tubuh manusia agar dia ini bisa melawan si antigen itu sendiri. Kemudian nomor 18, yang mau baca siapa yo?
Boleh yang lainnya yang belum bersuara? Siapa nih? Atau Ibu panggil aja ya? Ibu panggil random. Farah Hanifah? Ada? Ya, Bu. Boleh, nomor 18. 18. Perhatikan beberapa mekanisme pertahanan tubuh berikut ini. A. Respon terhadap peradangan. B. Sekresi membran mukosa, limfosit, dan D. Fagositosit. E. Antibodi. Mekanisme pertahanan tubuh yang bersifat spesifik adalah nomor berapa? Dia bisa jawab? 18 jawabannya. Tadi kan, yang di awal-awal tadi kan mekanisme pertahanan tubuh yang bersifat non spesifik. Nah, sekarang yang ditanya itu mekanisme pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Apa jawabannya? Saya mau coba, Bu. Boleh. Saya jawabnya itu D, 3 dan 5. Ada yang lain? Selain jawabannya? Sama ya? Ya, berarti benar. Untuk yang spesifik ini contohnya itu ada limfosit dan juga ada antibodi. Kalau misalkan yang non spesifik itu di sini kan ada inflamasi, ada fagositosit, ada sekresi membran mukosa. Nah, tadi kan sekresi membran mukosa itu contohnya secara kimia atau secara kimiawi. Jadi jawabannya itu yang C ya, 3 dan 5. Selanjutnya, untuk yang 19, contoh penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin secara oral. Ada yang bisa jawab? Oh iya, Bu. Nah, berarti kan sini secara oral. Sebenarnya ada berapa jenis pemberian vaksin sih? Ada yang tahu ada berapa jenis cara pemberian vaksin itu, ada berapa jenis? Bisa jawab? Saya tahunya cuma oral sama injeksi, Bu. Ya, injeksi itu gimana tuh? Bisa jelasin nggak? Suntik. Ya. Berarti kan ada 2 jenis nih, ada secara oral dan juga ada secara injeksi. Kalau misalnya secara oral itu dia pemberiannya gimana tuh? Diminum. Cekokin. Gimana dicekokin? Diminum? Lagi? Mulut itu kena mulut. Ya, intinya secara oral itu berarti dia melalui mulut ya. Kemudian kalau injeksi itu dia melalui suntikan. Nah, di sini untuk yang vaksin secara oral itu contohnya polio dan sisanya kayak cacar, disentri, TBC, rabies, yaitu pemberian vaksin itu secara injeksi atau secara penyuntikan. Terakhir, nomor 20. Ada yang mau baca? Boleh nggak, Bu? Siapa? Faisal. Oh ya, boleh. Silakan. TBC merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Cara yang tepat untuk meringankan penyakit TBC itu yang D bukan, Bu, memberi vaksin antigen. TBC merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi jawabannya Pak Sela itu memberikan vaksin antigen. Ada yang jawaban yang lain? C, Bu. Yang C. Kemudian ada yang lain? Yang B, Bu. Yang B. Benar yang B? Nah, jawabannya itu kalau untuk yang tepatnya itu memberikan antibodi TBC. Jadi di sini kalau misalkan yang B memberi antigen TBC. Nah, balik lagi tadi, kalau misalkan antigen kan zat asing. Berarti misalkan dia udah punya TBC, tapi kita masukin lagi si zat asing TBC-nya, berarti makin ya ada buat meringankan tapi malah memberatkan dong. Iya, sama sakit. Iya, malah nambah sakit. Jadi kan memberi antibodi TBC. Jadi gimana? Balik lagi fungsi antibodi itu sendiri untuk melawan si antigen. Nah, jadi yang tepat itu berikan penyakit TBC. Tapi untuk memberi vaksin antigen itu juga bisa memberi vaksin antigen. Tetapi kalau misalkan vaksin itu kan berarti ada prosesnya dong, nggak langsung secara langsung itu. Berarti kan ya kalau misalkan vaksin ada prosesnya nih, berarti dia disuntik dulu. Kalau misalkan TBC kan dia vaksin yang jenis vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini melalui penyuntikan. Ini jawabannya itu memberi antibodi TBC. Di mana si antibodi ini berfungsi untuk melawan si antigen TBC itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang masih ada yang mau ditanyakan? Perihal soal ulangan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sini hadir semua ya. Berarti kalau tidak ada yang tanya, Ibu akhiri aja ya. Bu, mau nanya sekali, Bu. Kalau tadi di nomor 20 itu yang TBC itu kan diberikan antibodinya itu termasuk jenis imunitas aktif atau pasif, Bu? Aktif dong. Kan dia secara langsung, secara ngebentuk secara langsung. Kalau misalkan yang pasif kan dia Tapi bukannya enggak, maksudnya Bu, ketika memberikan si antibodinya ini nih disuntikan gitu ke dalam tubuh si orangnya itu imunitas pasif atau aktif? Kalau aktif bukannya ketika dia terkena si TBC-nya. Iya, Bu, yang jawaban A ini memberikan antibodi TBC. Kira-kira termasuk imunitas aktif atau pasif? Karena kan antibodi itu dibentuknya secara langsung dalam tubuh ketika si TBC-nya itu udah ada. Atau ada yang bisa, teman-teman mungkin ada yang bisa jelasin? Jadi dia si antibodi TBC-nya ini kenapa dikatakan aktif? Karena kan dia secara langsung ketika si TBC-nya itu udah ada, langsung dibentuk oleh tubuh untuk melawan si antigen TBC itu sendiri. Oke, terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama. Tadi Fatan ya? Ya, Bu. Oke. Ada yang ingin tanya lagi? Kalau tidak, kita akhiri aja kali ya. Coba aktifin kameranya semua buat absensi dokumentasi. Itu yang belum aktif, silakan diaktifkan kameranya. Boleh. Yo, yang belum siapa? Ya, ini masih yang bagian pertama ya, Ibu. Bentar ya, 1, 2. Nah, yang kedua, Naura ada, Hafiz belum dinyalain nih. Beryl, Beryl sih. Izin ya. Boleh nyalain. Virus, Naura. Ya, makasih ya. Oke. Baik, Ibu akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh chat melalui Ibu Lika, nanti mungkin bisa disampaikan ke saya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan yang tidak sesuai atau menyinggung. Mohon dimaafkan. Terus kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terus kalau misalkan keluar-keluar tetap patuhi protokol kesehatan. Gitu ya. Stay safe semua. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.